saksikan malam ini gitu kan, baru saja beberapa waktu lalu ya, mungkin baru sekitar 1 jam yang lalu ya Pak Samsul ya, belum lama dua warga negara Indonesia kembali diculik oleh Zionis Israel. Tadi kita videonya saksikan pada saat kita melihat live streaming dari akun resmi Global South Flotilla, dan kita melihat langsung kapal Zefiro yang ditumpangi oleh Mas Herman Budianto Sudarsono, relawan delegasi Indonesia dari GPCI, dan Mas Ronggo Wirasano. Tadi kita lihat kapalnya sudah diintercept oleh Zionis. Itu berarti hingga malam ini sudah ada 7 warga negara Indonesia yang diculik oleh Zionis. Mungkin nanti kita akan membedah ya dan memberikan informasi update-nya seperti apa langkah-langkah dari GPCI gitu, dan seperti apa kabar dari 5 warga negara Indonesia yang kemarin sempat diculik juga. Mungkin untuk yang pertama memberikan Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 di perairan Siprus, Mediterania Timur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ivan Mewengkang, menyebut sedikitnya 10 kapal telah dikonfirmasi ditangkap. Di antaranya kapal Amanda, Barbaros, Yosef, hingga Blue Toys. Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia atau GPC, terdapat 1 warga negara Indonesia bernama Andi Angga Prasadewa yang berada di kapal Yosef sebagai delegasi GPCI bersama Rumah Zakat. Sementara itu, kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono atau Abeng hingga kini masih terus diupayakan untuk dihubungi guna memastikan status kapal dan kondisi para awak di dalamnya. Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal beserta awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan distribusi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa pelindungan WNI menjadi prioritas utama di tengah situasi yang terus berkembang cepat. Sejak awal, Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI, Kairo, dan KBRI Aman untuk menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan serta percepatan proses pemulangan WNI jika diperlukan. Hingga saat ini, komunikasi dengan berbagai pihak terkait masih terus dilakukan guna memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi para WNI yang berada dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut. Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 di perairan Siprus, Mediterania Timur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ivan Mewengkang, menyebut sedikitnya 10 kapal telah dikonfirmasi ditangkap. Di antaranya kapal Amanda, Barbaros, Yosef, hingga Blue Toys. Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia atau GPC, terdapat 1 warga negara Indonesia bernama Andi Angga Prasadewa yang berada di kapal Yosef sebagai delegasi GPCI bersama Rumah Zakat. Sementara itu, kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono atau Abeng hingga kini masih terus diupayakan untuk dihubungi guna memastikan status kapal dan kondisi para awak di dalamnya. Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal beserta awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan distribusi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa pelindungan WNI menjadi prioritas utama di tengah situasi yang terus berkembang cepat. Sejak awal, Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI, Kairo, dan KBRI Aman untuk menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan serta percepatan proses pemulangan WNI jika diperlukan. Hingga saat ini, komunikasi dengan berbagai pihak terkait masih terus dilakukan guna memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi para WNI yang berada dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut.
Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat rombongan misi kemanusiaan internasional Global Summut Flotilla atau GSF 2.0 di perairan Siprus, Mediterania Timur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ivan Mewengkang, menyebut sedikitnya 10 kapal telah dikonfirmasi ditangkap. Di antaranya kapal Amanda, Barbaros, Yosef, hingga Blue Toys. Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia atau GPC, terdapat satu warga negara Indonesia bernama Andi Angga Prasadewa yang berada di kapal Yosef sebagai delegasi GPCI bersama Rumah Zakat. Sementara itu, kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono atau Abeng hingga kini masih terus diupayakan untuk dihubungi guna memastikan status kapal dan kondisi para awak di dalamnya. Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal beserta awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan distribusi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa pelindungan WNI menjadi prioritas utama di tengah situasi yang terus berkembang cepat. Sejak awal, Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI, Kairo, dan KBRI Aman untuk menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan serta percepatan proses pemulangan WNI jika diperlukan. Hingga saat ini, komunikasi dengan berbagai pihak terkait masih terus dilakukan guna memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi para WNI yang berada dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut. Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat rombongan misi kemanusiaan internasional Global Summut Flotilla atau GSF 2.0 di perairan Siprus, Mediterania Timur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ivan Mewengkang, menyebut sedikitnya 10 kapal telah dikonfirmasi ditangkap. Di antaranya kapal Amanda, Barbaros, Yosef, hingga Blue Toys. Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia atau GPC, terdapat satu warga negara Indonesia bernama Andi Angga Prasadewa yang berada di kapal Yosef sebagai delegasi GPCI bersama Rumah Zakat. Sementara itu, kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono atau Abeng hingga kini masih terus diupayakan untuk dihubungi guna memastikan status kapal dan kondisi para awak di dalamnya. Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal beserta awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan distribusi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa pelindungan WNI menjadi prioritas utama di tengah situasi yang terus berkembang cepat. Sejak awal, Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI, Kairo, dan KBRI Aman untuk menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan serta percepatan proses pemulangan WNI jika diperlukan. Hingga saat ini, komunikasi dengan berbagai pihak terkait masih terus dilakukan guna memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi para WNI yang berada dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut. Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat rombongan misi kemanusiaan internasional Global Summut Flotilla atau GSF 2.0 di perairan Siprus, Mediterania Timur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ivan Mewengkang, menyebut sedikitnya 10 kapal telah dikonfirmasi ditangkap. Di antaranya kapal Amanda, Barbaros, Yosef, hingga Blue Toys. Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia atau GPC, terdapat satu warga negara Indonesia bernama Andi Angga Prasadewa yang berada di kapal Yosef sebagai delegasi GPCI bersama Rumah Zakat. Sementara itu, kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono atau Abeng hingga kini masih terus diupayakan untuk dihubungi guna memastikan status kapal dan kondisi para awak di dalamnya. Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal beserta awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan distribusi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina
sesuai hukum humaniter internasional. Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa pelindungan WNI menjadi prioritas utama di tengah situasi yang terus berkembang cepat. Sejak awal, Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI, Kairo, dan KBRI Aman untuk menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan serta percepatan proses pemulangan WNI jika diperlukan. Hingga saat ini, komunikasi dengan berbagai pihak terkait masih terus dilakukan guna memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi para WNI yang berada dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut.